illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita bisa kembali ya, diizinkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia, di tempat yang semua orang di dunia pasti merindukan. Dan hari ini kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, yang diizinkan bisa merasakan itu pagi ini, yang dimana semua orang belum bisa merasakan itu hari ini. Betul ya? Bahkan banyak orang yang di hari ini masih berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan hamba bisa ke Baitul, ya Allah izinkan hamba bisa umroh. Dari sekian ratus juta orang, sekian miliar orang, kita di antara yang hari ini diberikan keberuntungan, diberikan nikmat oleh Allah bisa bahkan bermajelis di pelataran Masjidil Haram. Nah, ini karunia yang sangat besar. Kenapa saya selalu mulai dari sini, teman-teman? Agar rasa syukur ya kita berada di sini ini selalu muncul. Rasa bahagia berada di sini ini selalu hadir. Kita hadir di sini bukan hal yang kecil. Ya, kita bisa menikmati suasana pagi di sini ini bukan hal yang sederhana, tak bernilai, bahkan sebaliknya begitu besar karunia Allah, begitu besar nikmat Allah. Maka sudah sepatutnya kita syukuri. Dan syukurinya bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi memaksimalkan semua yang sudah dikasih sama Allah hari ini sebaik mungkin. Waktunya, tenaganya, fisiknya, beribadah, ya berbuat kebaikan, beramal soleh, itu tanda syukur kita. Jadi teman-teman selalu menyadari bahwa ketika kita duduk di sini itu dalam rangka bersyukur, karena masih dikasih sehat, dikumpulin sama orang-orang baik, bersilaturahmi, ya bersedekah, saling ketawa, saling mengingatkan, saling support, itu tanda syukur kita hari ini ya berkumpul. Semuanya karena nikmat Allah. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya tiap hari ditambah. Nah, gitu ya teman-teman. Salam dan salam juga terus kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan salawat yang terus kita panjatkan, Allah mengizinkan kita nanti bisa kembali berziarah ke makam Nabi dan Rasulullah juga insya Allah di hari akhir kelak memberikan syafaatnya untuk kita semua. Batasan kenikmatan. Ya umroh cuma 9 hari. Kalau mungkin 3 bulan bisa jadi semangatnya nggak kayak sekarang. Udah biasa. Sholat di pelataran aja. Nanti aja di hotel. Ya. Kenapa? Karena memang sesuatu yang terus-menerus diberikan manusia sering lupa. Ya akhirnya merasa itu hak saya. Ya, contoh sederhana gini. Dulu waktu kita belum punya pekerjaan, ketika dapat pekerjaan kemudian ditransfer gaji ke rekening, bahagia nggak? Bahagia banget, ya Allah alhamdulillah bisa punya gaji gitu ya. Tapi setelah gaji itu sering dikasih, jadi bahagia nggak? Biasa aja. Nah, mana yang lebih disyukuri di kemudian hari? Gaji apa bonus? Bonus. Ya, yang awalnya gaji lebih disyukuri, kemudian jadi biasa, pas ada bonus, mana yang lebih disyukuri dan dinantikan? Bonus. Bahkan kalau ini nggak turun, ngeluh nggak? Iya. Nggak ada gaji, nggak ada bonus, nggak ada lemburan, cuma segini. Ya cuma. Gitu. Masya Allah. Ya ini yang membuktikan bahwa memang kita ini seringkali mudah mensyukuri nikmat yang kadang dikit-dikit dikasihnya atau sesekali. Kalau terlalu sering itu ini punya saya. Contoh lagi lainnya gitu ya. Badan ini itu kita merasa udah nggak nikmat. Tubuh yang dikasih sama Allah bisa gerak, bisa melihat, bisa mendengar. Ya kenapa terlalu sering dikasih? Merasa hak. Oh hak saya bisa bangun pagi, bisa melihat, bisa ngobrol, itu merasa hak. Ini yang bahaya. Maka teman-teman jadilah selalu seorang hamba yang memang merasa tidak punya apapun. Ya harta benda, tubuh yang seperti ini, yang cantik, yang ganteng, yang gagah, yang sehat, semua hanya titipan Allah. Semua hanya pemberian Allah yang Allah tuh mudah ngasih, mudah juga ngambil. Dan ketika Allah ngambil sebenarnya cuma satu tujuan Allah, biar kita ingat sama Allah, biar kita sadar itu tuh nikmat, biar sadar punya tenggorokan yang bisa nelan enaknya itu nikmat. Ya sekarang ada yang dikasih sakit, ya itu syukuri. Itu bisa jadi Allah pengen kita mensyukuri nikmat sehat yang kemarin kita lupakan. Ya ada yang batuk-batuk, mungkin ada yang hidungnya meler gitu ya. Ya itu tanda cinta Allah. Tujuannya biar satu, biar kita nikmatin syukurnya.
gitu, ningkatin mengingat Allah ya teman-teman. Nah, di momen ini saya ingin sharing-sharing tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia. Mau nggak jadi orang bahagia kira-kira? Mau. Bahagianya bukan bahagia bersyarat, tapi bahagia dalam kondisi apapun. Nah, ini enak banget ya. Ya kita praktek bareng-bareng, kita coba ikhtiarin bareng-bareng menuju orang-orang yang bahagia apapun kondisinya. Pertanyaannya, apa yang biasanya membuat seseorang itu nggak bahagia? Atau gini deh, biasanya yang bikin kita bahagia ini kalau apa sih? Nyaman. Nyaman. Kalau keturutan, keinginannya terwujud. Apa lagi Pak? Senang. Banyak duit. Ya, saya bahagia kalau ini, bener gak? Tanpa disadari, kalau kita tipe bahagianya seperti, kalau kita bahagianya seperti itu, ternyata bahagia itu adalah bahagia bersyarat teman-teman. Hati-hati. Saya bahagia kalau sehat, saya bahagia kalau saya punya uang, saya bahagia kalau semua kemauan saya diturutin sama Allah, saya bahagia kalau ini kalau itu tandanya kita bahagianya bersyarat. Hati-hati ya. Dan orang-orang yang punya bahagia bersyarat itu hidupnya tidak akan pernah bisa bahagia. Hati-hati. Maka jangan heran bisa jadi kenapa sampai sekarang kita menderita dan tidak bisa bahagia, karena bahagia kita masih bersyarat. Ya kalau saya belum sehat, saya nggak bahagia. Saya kalau belum punya uang nggak bahagia. Saya kalau belum keinginannya terwujud, saya nggak bahagia. Maka nggak pernah bahagia. Ada semangka. Bahkan risetnya ada seorang ahli yang meneliti teman-teman sampai sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia dapat kesimpulan adalah orang yang punya bahagianya bersyarat seumur hidupnya tidak akan pernah bahagia meskipun syaratnya bisa diraih. Saya bahagia kalau punya uang. Pertanyaannya, apakah ketika punya uang bahagia? Belum tentu. Kenapa? Karena manusia punya sifat tidak pernah merasa puas. Dia awalnya minta, ya Allah minta 1 gunung emas, dikasih, bahagia nggak? Bahagia. Berapa lama? Nggak lama. Hanya beberapa Ya. saat. Kenapa? Karena dia akan minta gunung yang kedua dan Bisa punya seterusnya. kesempatan lebih lagi. Ya Allah, saya waktu kita belum punya mobil mintanya gini, ya Allah, saya pengen banget punya mobil biar nggak kehujanan. Nggak apa-apa Iya. deh, mobil yang second, yang kecil juga nggak apa-apa. Yang penting bisa punya mobil, betul nggak? Nabung, kebeli mobil yang kecil imut. Mobil apa itu? Mobil ceria. Ya. Ceria, Yang biar generasi ceria. sekarang nggak tahu mobil ceria Pak. Ya pokoknya mobil yang bisa Masih, bikin ceria. Masih Nah, tahu. Bahagia nggak punya mobil ceria? Bahagia. Berapa lama? Para peneliti meriset paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan nikmat yang tadi menjadi biasa, muncul ketidaknyamanannya, akhirnya fokus kepada yang nggak enaknya, dan akhirnya banyak pengeluhnya dan muncul syarat berikutnya. Gitu nggak kira-kira? Iya. Lewat jalan tol disalip sama Avanza, wush, tiba-tiba gempa bumi. Saking ringannya mobil Pak. Ya. Iya, baru Avanza itu belum kontainer yang lewat gitu ya. Udah begini, akhirnya apa? Muncul keluhannya. Ya mobilnya nggak enak ya Allah, kursinya keras, soknya nggak enak, disalip goyang. Ya Allah, saya bahagia kalau mobilnya udah ganti yang agak gedean. Nggak apa-apa deh Avanza, betul nggak? Iya. Akhirnya apa? Bahagianya hilang lagi dan nggak bahagia lagi. Kemudian nabung lagi, kebeli Avanza, dapat mobil yang baru, bahagia? Bahagia. Berapa lama? 3 bulan. Siklusnya berulang. Ya, udah punya Avanza lewat jalan tol, ya kan? Cicilan ya salah. Cicil. Disalip Pajero masih goyang. Iya. Udah gitu kita baru sadar. Ya, tahu kalau di Indonesia nih teman-teman ya, khususnya di Jakarta, Avanza itu satu-satunya mobil yang nggak bisa dibalap. Disalip satu udah di depan, disalip lagi ada lagi di depan. Banyak. Saking banyaknya gitu. Akhirnya muncul lagi tuh, ya Allah saya bahagia kalau mobilnya udah ganti yang sedikit orang punya. Ya paling nggak Pajero lah. Kalau Pajero nggak dapet, istrinya boleh Bujero gitu ya. Bujur. Artinya Bujur itu yang mana bujur itu? Artinya apa teman-teman? Kalau ini buat introspeksi kita ya, jangan-jangan kita ini nggak bahagia sampai sekarang, mengeluh terus sama Allah karena tipe bahagia kita tipe yang pertama, tipe bahagia yang bersyarat.
Akhirnya apa? Banyak orang yang menganggap kebahagiaannya datang dari uang, datang dari sehat, datang dari macam-macam tadi yang disebutkan. Mereka akhirnya apa? Menghalalkan segala macam banyak cara hanya untuk mendapatkan itu semua biar dia bisa merasa bahagia. Gitu. Kayak tadi tuh, saya bahagia kalau punya mobil. Akhirnya apa? Uang belum ada, larinya kemana? Kredit. Ke leasing ya. Ya. Dan hati-hati, Pinjol. orang-orang yang memaksakan keinginan biasanya hidupnya bermasalah, Pak. Iya. Betul ya? Betul. Awalnya hidupnya anteng nih. Tapi karena dia merasa saya bahagia kalau punya mobil, uang belum ada, memaksakan keinginan itu bahaya. Hati-hati, itu ada nafsu namanya. Karena yang namanya kebutuhan pasti dipenuhi, tapi kalau yang bab keinginan belum tentu dipenuhi sama Allah. Karena keinginan ada nafsu. Dan ketika memaksakan nafsu tadi, datang ke leasing, DP sekian dapat mobilnya, kredit. Hati-hati, itu awal mula masalah tuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan cicilan masih lancar, masih aman. Ternyata 6 bulan baru mikir, iya ya, ternyata pas ada cicilan belanja kurang, bener nggak? Iya. Bayar sekolah nunggak, beli perlengkapan sekolah begini. Akhirnya apa? Si istri mulai komplain. Iya. Pak, kok belanjanya begini? Ini buat ini gimana? Ini buat ini gimana? Akhirnya apa? Mulai cekcok dikit-dikit. Nih, hati-hati teman-teman. Masalah besar itu pemicunya dari kecil. Ya, dari hal-hal yang kelihatan nggak jadi masalah sebenarnya awalnya. Tapi kalau ini dibiarkan, kalau kita melanggar rumusnya, melanggar aturan Allah, takwa tadi itu pasti hidupnya bermasalah. Ya akhirnya kita mulai ribut gitu ya, mulai nggak nyaman di rumah tangga, berantem, bahkan ada yang sampai bercerai gara-gara sering ribut masalah ekonomi tadi. Padahal bisa jadi kalau dia nggak memaksakan keinginan, hidupnya nyaman-nyaman saja. Ini bahagia, tentram, damai. Nah, ini bab keinginan. Nah, maka yuk saya ingin mengajak teman-teman hari ini kita naik level punya bahagia yang tipe 2. Bahagia tanpa, sebenarnya kalimatnya berubah. Kalau begini, kalau tadi saya bahagia kalau, nah yang kedua ini saya bahagia walaupun. Ya Allah, saya memilih bahagia walaupun saya belum punya rumah sendiri. Saya memilih bahagia walaupun ya mungkin uang saya masih segini. Walaupun masalah saya masih ada, saya memilih bahagia ya Allah walaupun sedang sakit. Bahkan sedang sakit bisa bahagia. Enak nggak kira-kira? Enak. Ada nggak orang-orang seperti itu? Banyak. Ada. Banyak. Nah, bagaimana kita bisa bahagia? Kita masuk nih pembahasan. Selama perjalanan ya saya diizinin sama Allah, diamanahin ngisi materi PPA gitu ya di beberapa daerah dari mulai Banda Aceh sampai Timika. Orang ada yang konsultasi, masalahnya diceritakan, baik yang secara offline maupun yang secara WhatsApp, ada juga yang telepon. Ternyata rumusnya polanya sama dari ujung ke ujung. Ketika orang konsultasi, selalu temanya begini. Mas, Ustadz, gimana ya biar masalah saya cepat selesai? Betul apa betul? Betul. Gimana ya biar keinginan saya bisa cepat terwujud? Gimana ya biar kesulitan saya ini segera selesai? Gitu. Semuanya sama temanya. Gimana biar masalahnya selesai? Pertanyaan saya gini, apa sih definisi masalah? Ada yang tahu nggak? Kita menyebut itu masalah karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena tidak nyaman. Bisa jadi ngebelakangin ibu. Ya, apa definisi masalah kira-kira? Karena banyak orang yang ternyata nih setelah saya dapat kesimpulan ya teman-teman, orang nggak bahagia itu karena salah definisi saja sebenarnya. Salah dalam memaknai apa itu masalah, apa itu miracle. Nah sekarang kita bahas, kita redefinisi ulang. Masalah itu apa sih? Umumnya kita menyebut masalah itu sebagai kondisi yang ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, betul nggak? Betul. Kita mengklaim itu adalah masalah. Inginnya utang lunas, tapi belum lunas, masalah bukan? Masalah. Inginnya anak nurut, tapi kenyataannya inginnya pasangan berubah, tapi kenyataannya tidak. Maka kita menyebut itu sebuah Masalah betul. masalah, betul nggak? Betul. Pertanyaannya, apakah betul itu masalah? Tidak. Jangan-jangan yang kita sebut masalah hari ini sebenarnya bukan masalah, tapi pertolongan Allah. Jangan-jangan sakitnya kita hari ini, gagalnya kita hari ini, itu bukan masalah. Tapi bisa jadi itu adalah cara Allah menolong kita dari yang buruk-buruk. Nah, ini seringkali kita salah paham sama Allah. Ya, banyak orang di hari ini yang menghindari punya masalah, padahal mustahil. Yang namanya hidup pasti ada masalah, pasti diuji.
Nah, di satu sisi orang menghindari masalah, di satu sisi ada yang cari masalah. nasihat. Ada nasihat guru begini. Ya, kita udah paham ya bahwa masalah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. kasih sayang Allah, betul nggak? Betul. Bahkan hadisnya bunyi gini, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya musibah. Artinya apa? Musibah itu dihadirkan bukan karena benci, bukan karena Allah berharap yang buruk-buruk, tapi karena sayang. Tapi di sini, di satu sisi kita bilang masalah ini tanda cinta Allah, di satu sisi kita nggak mau punya masalah. Ada yang nggak nyambung di sini, betul nggak? Betul. Berarti kita nggak pengen disayang dong sama Allah. Berarti kita nggak pengen diperhatiin dong sama Allah. Kan gitu ya, secara nggak langsung bahasanya. Maka barangkali nih bisa jadi ada yang salah di sini. Saya balik lagi ke sini. Definisi kebanyakan orang hari ini masalah adalah semua kondisi yang keinginan kita nggak sesuai dengan kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan. Padahal Al-Quran bunyinya gimana? Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik, kan gitu ya. Sebaliknya, yang kadang menurut kita nggak baik bisa jadi baik menurut Allah. Ini juga kadang kita lupa. Sekarang pindah dulu kita ke definisi miracle. Sekarang yang disebut miracle sama teman-teman apa? Oh, saya dapat keajaiban nih dari Allah. Kira-kira apa? Hah? Oh, ini levelnya udah tinggi nih. Oh, ini levelnya udah luar biasa. Simpelnya banyaknya orang. Miracle itu apa? Kebalikan dari yang tadi. Betul apa betul? Kalau masalah itu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau miracle apa? Kenyataan yang sesuai dengan harapan. Itu kita sebut miracle. Pengen utang lunas, besok utang lunas. Miracle bukan? Miracle. Ya, kemudian kita pengen suami nurut, anak nurut, tiba-tiba dibikin nurut sama Allah, miracle bukan? Itu definisi kemarin, bener nggak? Nah, harapannya pulang dari sini berubah mindset. Definisi masalahnya berubah, definisi mereka berubah. Nah, sekarang teman-teman, ini ada 3 nih. Pinjam ya Pak. Ini ada 3 nih. Nggak apa-apa deh, sendal deh. Ini. Wah, sama sendal lagi. Floreal. Nih, dalam hidup kita ini mengalami 3 kondisi. Semua orang pasti mengalami 3 kondisi dalam hidup. Ya. Yang pertama, kondisi minus. Kondisi yang serba kekurangan. Kurang uang, kurang harta, kurang makanan, ya, ketakutan. Ini kurang lah. Pernah ngerasain ini ya? Pernah. Yang kedua, kondisi 0. Kondisi yang pas-pasan. Ya, nggak lebih sih, tapi pas, nggak kurang juga, ya tapi cukup lah. Yang ketiga, kondisi yang plus, berlebihan. Ya, uang banyak, waktu luang, kerjaannya enak lah, pokoknya Utang semuanya nggak ada. utang nggak ada, amin. Oh, Allah, ya. Nah, sekarang dari 3 ini, dari kondisi minus ke kondisi 0, kondisi yang kekurangan menjadi kondisi yang pas. Ini miracle bukan? Itu Miracle. Hah? Miracle bukan? Miracle Saya sebenarnya. sepakat di sini, pasti semuanya sepakat bahwa dari sini ke sini pasti miracle, betul ya? Betul. Tidak ada perdebatan. Dari minus ke 0. Nol. Nah, kemudian dari 0 ke plus, miracle bukan? kan Miracle. Di sini pun pasti semua sepakat. Iya. Ini miracle, Mas. Dari yang nggak punya uang tiba-tiba dikasih uang. Miracle. Ya kan? Yang tadinya mungkin udah dari sakit sembuh, kemudian dibikin produktif, miracle. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini, dari minus ke plus, miracle bukan? Wow, miracle sekali. Apalagi yang ini. Oh, Ya kan? iya, Nah, iya. banget tuh. Apalagi dari sini nomplok. Nah, itu. Ini super miracle kan gitu. Iya. Kalau di atas miracle gitu ya. Udah dari minus yang tadinya punya utang tiba-tiba jadi miliarder. Uangnya banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya nih Ayah Bunda. Dari siklus ini ada nggak alur yang bisa dikatakan itu miracle juga? Ada nggak kira-kira? Nah, ada sih Mas Dedi, cuma saya takut ngecapnya nih ya. Ya, ternyata teman-teman, kita harus jujur dan kita harus memahami ternyata siklus sebaliknya pun itu bisa jadi miracle. Dari plus ke 0 bisa jadi miracle. Bisa. Dari Agak 0 ke berat ya. minus, bisa Agak jadi berat miracle. bisa ya. Bisa. Dari plus ke minus bisa jadi miracle. Bisa. Bisa jadi teman-teman merasa hari ini hidupnya bermasalah, bisa jadi bukan bermasalah sebenarnya, tapi sedang diberikan miracle sama Allah. Allah. Kenapa? Karena dari kondisi itu teman-teman lebih dekat sama Allah. Allah.
Apa itu miracle? Nah, kesimpulannya gini teman-teman, miracle adalah semua kondisi apapun bentuknya, senang, susah, lapang, sempit, yang itu bikin teman-teman dekat sama Allah, itulah miracle. Apa itu masalah? Masalah adalah semua kondisi, mau sempit, mau lapang, ya, mau susah, mau senang, yang itu bikin jauh dari Allah, itu musibah. Sakitnya kita bisa jadi miracle nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau syukuri Nah, itu kuncinya. Sakitnya bisa jadi musibah nggak? Kalau apa? Sekarang sebaliknya nih, kondisi yang enak. Suksesnya kita, punya uang banyak kita bisa jadi miracle? Bisa. Kalau apa? Kalau dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? bisa. Semua jadi miracle kalau bikin kita dekat sama Allah. Maka Rasulullah pernah mengingatkan ajaibnya kehidupan seorang mukmin, semuanya baik baginya, betul nggak? Betul. Nggak ada yang buruk. Mau dikasih senang susah semuanya baik dari Allah. Kenapa? Karena semua kejadian hanya menjadi tangga dia, menjadi jalan dia untuk mendekat sama Allah. Dikasih lapang, dikasih senang jadi jalan syukur buat dekat ke Allah, dikasih susah jadi jalan sabar buat dekat sama Allah. Karena buat seorang muslim yang paling membahagiakan di dunia adalah dekat dengan Allah. itulah kebahagiaan hakiki. Dan anehnya teman-teman, ini anehnya lagi-lagi, ini saya mau ceritain ini tuh. Anehnya, ketika teman-teman punya pemahaman kebahagiaan tertinggi adalah dekat sama Allah, dunia nanti dihadiri. Masya Allah. Dunia ditundukin. Kalau kita sibuk kejar yang punya dunia, nanti dunia dibikin nurut sama kita, takluk, ya, ngikutin kita. Tapi kalau kita sibuk kejar dunia, nanti kita diperbudak sama dunia. Pilihannya cuma dua, dilayani apa diperbudak. Ya, kan gitu. Kalau kita mau dilayani, deketin sama yang punya semuanya. Ini rumusnya teman-teman. Ada sebuah kisah. Ya, ini kenapa saya cerita ini biar teman-teman pulang dari sini bahagia apapun kondisinya gitu. Senyum terus bahagia dalam kondisi apapun. Masya Allah. Ya. Ada sebuah cerita. Apa namanya? Pernah dengar kejadian pesawat jatuh? JT610 ya? JT6. Lion Air. Ya, tahun 2000 sekian belas lama. Itu semua meninggal dunia. Tapi ada satu yang selamat, yang nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, kenapa si dia nggak jadi berangkat? Terlambat, macet. Waktu itu tol Jakarta Cikampek lagi bangun MBZ, Pak. Dia rumahnya di Bandung. Bangun dari dini hari jam 3 pagi, mandi, siap-siap, prepare, pergi ke Jakarta, ke bandara menuju Soekarno-Hatta. Dilalanya perjalanan dari Bandung ke Jakarta 2 kali lipat. 3 jam biasanya nyampe, ini bisa 6 jaman. Sampai Jakarta, stuck, nggak bergerak, macet total. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kita dihadapkan kondisi yang seperti ini, biasanya respon awalnya apa? Ngeluh. Marah. Panik. Ya ampun, telat. Astaga. Habis Fiti. Yang pertama biasanya nih marah-marah, sibuk menyalahkan orang lain, sendiri kita disalahin. Bahkan yang terparah adalah menyalahkan Allah, betul nggak? Ya Allah, kenapa sih nggak ngertiin saya? Saya mau berangkat nih ya Allah, ini orang depan nih nggak ngertiin. Weh cepetan, weh jalan dong. Pertanyaannya, berapa kali kita responnya begitu ketika dihadirkan sama Allah kondisi yang kita tidak harapkan? Padahal bisa jadi itu adalah proses untuk menghadirkan kebaikan di berikutnya. Kita nggak pernah tahu teman-teman di depan ini ada apa. Maka berbaik sangkalah sama Allah. Jangan suudzon. Singkat cerita, sampai bandara pesawatnya terbang, udah tinggal. Makin kesel nggak Pak? Oke. Makin marah nggak? Ditambah harus beli tiket sendiri, Iya. makin marah nggak? Marah. Tapi Nggak ada setelah refund dia lagi. beli tiket, selang beberapa waktu dia ngedengar pesawat yang tadinya harus dia taikin ternyata jatuh dan teman-temannya semua meninggal. Ketika kawan-kawan, ya ayah bunda semua mengetahui ternyata kondisi yang nggak nyaman tadi adalah cara Allah menyelamatkan kita. Di titik itu, apa respon kita ke Allah? Bersyukur. Bukan hanya bersyukur, malu. Ya Allah, tadi udah salah sangka. Ya Allah, tadi udah salahin engkau ya Allah. Berburuk sangka. Ya Allah, kenapa begini? Kondisi saya kenapa begini? Gitu. Padahal kata Allah, nggak apa-apa. Lihat aja nanti, pasti bahagia. Ya, jadi masalah itu teman-teman, saya ingin katakan gini. Masalah itu kelihatan nggak enak karena puzzle-nya belum lengkap. Tahu puzzle? Yo.
Ya, ini puzzle tuh kalau kepingan-kepingan itu kan kalau satu keping nggak bagus ya Pak ya. Iya. Bentuknya nggak jelas, gambarnya nggak sama kayak masalah kita nih Bu. Alur cerita kita yang hari ini mungkin belum menyenangkan, masih ya kelihatannya susah. Itu karena puzzle-nya aja belum lengkap. Tapi saya minta ayah bunda mulai hari ini meyakini satu hal, bahwa Allah terus melengkapi puzzle kehidupan kita satu persatu sampai semuanya lengkap. Tak, 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 tak. Dan ketika semuanya lengkap, kita akan terkagum-kagum dengan maha baiknya Allah. Ya, dan pada akhirnya kita akan bilang begini ke Allah, ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak digituin, saya nggak kayak gini. Betul nggak Pak? Betul. Sering nggak bilang kayak gitu? Ya, Tapi sering. dulu pas digituin gimana rasanya? Sakit itu. Kenapa puzzle-nya belum lengkap? Oh, iya. Teman-teman sadari satu hal, Allah nggak pernah menzolimi hambanya, Allah nggak kepengen hambanya menderita, Allah cuma pengen satu, hambanya selamat di dunia dan akhirat. Ah, Maka tugas kita apa? Terus berbaik sangka. apapun kondisinya teman-teman, pasti yang terbaik. Dan nggak mungkin Allah ngasih sebuah masalah itu melebihi kemampuan hambanya. Ya Allah udah ngukur kok dengan presisi, dan Allah tahu kita pasti bisa melewati ini semua. Tugas kita Pak, jalani saja dengan penuh keredoan, jalani saja dengan penuh kesabaran, dan jalani saja dengan penuh keberserahan, dengan ikhtiar terbaik, tanpa mengharapkan pertolongan dari siapapun. Tugas kita ikhtiar, bergerak boleh, yang nggak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hati-hati. Ya, jadikan ikhtiar itu cara kita meraih Allah. Itulah makna sa'i. Ya, kita bergerak aja, isi tahajud, sa'i aja. Tapi berharapnya bukan dapat air dari situ, tapi dia sedang meraih Allah. Nah, ketika kita udah bergerak, Allah hadirkan zam-zam. Dan zam-zam itu nggak selalu datangnya dari jalur ikhtiarnya. Mungkinnya kita ikhtiarkan malah nggak ada hasilnya. Iya. Tapi wasilah ikhtiar tadilah yang mengundang pertolongan Allah. Allah kirimkan rizki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Datang zam-zam, datang pertolongan Allah dari tetangga, dari sahabat. Tugas kita rayu dengan yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk dengan kebaikan-kebaikan yang kecil. Ya, apa namanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, ya ketika di rumah melakukan hal kecil apapun, masaknya karena Allah, ya bersih-bersih rumahnya karena Allah, ngurus anaknya karena Allah, itu udah jadi wasilah cara kita ngerayu Allah, jadi ibadah. Cuma seringkali kita niatnya keliru, bukan karena Allah Pak. Itulah yang bikin nggak datang miracle-nya. Ada seorang sahabat, dia curhat, Mas Dedi, saya ini sekarang hidup sendiri, single parent. Saya sekarang membesarkan anak saya sendirian, dan kondisi anak saya sekarang Mas, dia nggak nurut sama saya, selalu ngelawan, dinasehatin, nggak pernah dengar, bahkan ngebentak orang tua. Gimana caranya biar anak saya ini nurut? Waktu itu saya teringat pesan seorang guru, saya sampaikan ke beliau. Saya cuma bilang begini, Bu, Bismillah ya Bu, saya yakin Ibu orang baik. Mulai besok lakukanlah tugas seorang ibu seperti biasa, merawat anaknya, ngasih susunya, nyiapin bajunya, nyiapin makannya, memberi perhatiannya, memberi nasihat. Lakukan seperti biasa, tapi bedanya mulai besok niatkan hanya untuk mengharap ridho Allah saja. Bukan biar anaknya nurut, bukan biar anaknya baik sama kita, bukan biar anaknya ngebalas kebaikan kita, semata karena Allah saja. Kenapa? Karena kalau kita masih berharap balasan dari makhluk, siap-siap itu rumus pasti. Dan itu namanya modus, nggak tulus. Maka tulus saja, Ibu, lakukan saja. Insya Allah semuanya jadi ibadah yang mengundang pertolongan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sepekan kemudian beliau WhatsApp ngabarin, Mas, alhamdulillah sekarang anak saya berubah. Anak saya berubah. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan di sini teman-teman, jangan pernah sibuk merubah siapapun. Oke? Kita nggak bisa merubah siapapun. Yang bisa bolak-balik hati hanya Allah. Tugas kita rayu yang punya hati. Rayunya bagaimana? Dengan terus melakukan kebaikan karena Allah. Kalau kita sudah totalitas, Allahnya ridho, mudah buat Allah baikin suami, baikin orang tua, baikin anak, semuanya jadi baik. Ya, bahkan pesan seorang guru begini, kalau kita ingin pasangan kita baik, jadilah pasangan yang terbaik dulu untuk pasangan kita. Kalau kita anak kita baik, maka jadilah orang tua yang terbaik dulu untuk anak kita. Kalau kita ingin orang tua kita baik, jadilah anak yang terbaik dulu untuk orang tua kita. Kalau kita ingin sahabat kita baik, maka jadilah sahabat yang terbaik dulu untuk sahabat kita. Artinya semua bermula dari diri sendiri.
kita sibuk perbaiki diri, sibuk melakukan kebaikan, sibuk berintrospeksi diri, insya Allah teman-teman semuanya akan dibaikin sama Allah. Ya, maka ini bermula dari sini. Siap ini teman-teman? Ya, bahagia apapun kondisinya. Tapi kalau kita salah respon, selalu berburuk sangka sama Allah, hati-hati. Ya. Ketika kita berburuk sangka, maka kita akan terjebak di sumber-sumber penderitaan hidup. Kita kan hidup ada masa lalu, ya kan? Masa kini, masa depan. Ketika kita salah merespon di setiap episode ini, maka muncul sumber-sumber penderitaan. Yang pertama, berburuk sangka dengan masa lalu, efeknya apa? Kita tidak bisa menerima masa lalu sampai sekarang. Dendam sama orang nggak selesai, sakit hati, kecewa, karena kita salah respon. Yang kedua, kalau kita berburuk sangka dengan hari ini, apa efeknya? Tidak bisa mensyukuri apa yang sudah ada, merasa nggak cukup terus, merasa kurang terus, merasa ini bukan yang terbaik, ngeluh terus hidupnya, nggak pernah bersyukur. Itu respon, itu efeknya teman-teman. Kalau kita berburuk sangka dengan masa depan, apa? Nggak yakin sama Allah, terlalu khawatir akan masa depan. Jadi 3 sumber ini. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, tidak bisa mensyukuri hari ini, terlalu mengkhawatirkan Masa depan. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang terjebak di 3-tiganya, kira-kira wajahnya bagaimana hari ini? Cemberut. Yang lain senyum-senyum, cengar-cengir gitu ya, dia diem ya. Kenapa? Pikirannya nggak di sini. Pikirannya mikirin masa depan. Ini gimana ya anak saya? Ini gimana ya begini, gimana gini. Mikirin masa lalu. Duh, gara-gara orang ini saya hidupnya begini, gara-gara orang ini begini. Mikirin hari ini. Ya Allah, kalau saya punya mobil kayaknya enak nih ya Allah. Kalau saya punya HP baru kayaknya bagus nih ya Allah. Selalu mikirnya kemana-mana. Jadi nggak bisa menikmati momen yang ada. Maka teman-teman, ini tipsnya ya. Itu 3 sumber penderitaan. Maka kita harus punya penawarnya. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, penawarnya cuma 1. Ridho. Penawarnya apa? Ridho. Dan bunyi hadisnya begini. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan kepadanya musibah. Dan ketika dia ridho, maka Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, beres masalah kita, Pak. Bukankah ridho Allah yang kita cari, benar nggak sih? Tuh. Kan kita sholat biar Allah ridho, sedekah biar Allah ridho, benar nggak? Lah hadis ini bilang, kalau kita ridho, menerima dengan senang hati, lapang dada, semua ketetapan Allah sebagai takdir terbaik, maka Allah apa? Ridho. Sebaliknya, jika kita nggak menerima, nggak ridho, marah sama Allah, maka hati-hati teman-teman, masalahnya malah makin berat. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan-jangan masalah kita ini nggak beres-beres, cuma karena kita belum ridho doang. Ya, karena sampai sekarang ini masih berontak, ya Allah kenapa saya begini, kenapa hamba begini. Padahal bisa jadi nih kalau teman-teman ngucap nih di dalam nanti di masjid pada saat tahajud, sholat subuh, bilang sama Allah, ya Allah, mulai hari ini hamba memilih ridho untuk semua yang sudah terjadi. Hamba maafkan semua orang-orang yang salah sama hamba. Itu teman-teman bisa jadi masalah yang selesai. Kenapa? Kalau kita ridho, Allahnya ridho. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, penawar untuk sumber penderitaan yang kedua tidak bisa menerima hari ini adalah syukur dan sabar. Apa penawarnya? Syukur dan sabar. Jangan sibuk mikirin yang belum ada, tapi sibuklah mensyukuri yang sudah ada. Kita ini seringkali sibuk nagih-nagih yang belum pantas dititipin, sedangkan yang sudah dititipin seringkali dilupain. Ya, maka ayo fokus sama yang ada. Terus yang kedua, sabar. Maksudnya sabar apa? Jangan sampai kita memaksakan keinginan tadi. Gitu. Ini yang bikin hidup kita menderita itu memaksakan keinginan yang belum menjadi kebutuhan. Ya. Makanya di poin 1 PPA, masih ingat ya? Apa sih fungsi meluaskan niat? Ada yang tahu nggak? Makna mendalam dari meluaskan niat itu apa? Hakikatnya sebenarnya merubah keinginan menjadi kebutuhan. Bahkan kita setting bukan hanya menjadi kebutuhan kita, tapi kebutuhan sebanyak mungkin orang. Dan bisa jadi yang mengundang ridho Allah, pertolongan Allah, itu bukan kebutuhan kita sebenarnya, tapi kebutuhan orang lain yang ada di doa kita, yang ada di niat kita tadi. Inilah keajaiban dari meluaskan niat, merubah keinginan menjadi kebutuhan. Ya, jadi harus sabar dan syukur.
Nah, untuk yang masa depan gimana? Jangan mengkhawatirkan masa depan. Tipsnya adalah, penawarnya adalah berserah. Ya, berserah, bertawakal kepada Allah. Kalau Allah selalu ngasih yang terbaik, berarti yang lalu yang terbaik, yang hari ini yang Terbaik. yang depan pasti yang Terbaik. Ya sudah, serahin aja sama Allah. Ya, tidak usah banyak terlalu ngatur. Tugas kita apa? Ayah bunda, hari ini adalah buah dari perbuatan kita di masa lalu, betul? Dan apa yang kita lakukan hari ini akan berimbas kepada masa depan kita. Artinya apa? Kalau kita pengen masa depan baik, tugas kita cuma satu, lakukan saja yang terbaik hari ini. Simple. Banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan masa depan, akhirnya kebanyakan mikir, tapi nggak ada yang dilakuin. Berharap masa depannya lebih baik, itu mustahil. Ya, jadi jangan kebanyakan mikir, kebanyakan zikir sama kebanyakan ikhtiar. Sudah, itu cukup. Kalau bahasa Agim ya, kebanyakan mikir itu nggak mendatangkan apapun, tapi banyak zikir dan banyak action, itulah yang mendatangkan keajaiban. Masa depan bisa jadi kita nggak bisa menikmati, teman-teman. Jadi waktu kita ini kadang sempit. Kita terlalu banyak mikirin merasa hidup bakal selamanya, padahal bisa jadi nanti sore aja kita belum tentu bisa merasakan, kan gitu. Sibuk berpikir terhadap yang jauh, sedangkan persiapan kita untuk yang dekat, yang bakal datang, ini seringkali lalai. Nah, ini teman-teman, ya, jadi ada 3 sumber penderitaan. Ini gara-gara salah respon tadi. Kalau kita salah respon, buruk sangka sama Allah, maka kita akan menderita. Yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, tidak bisa menerima, mensyukuri hari ini, tidak bisa terlalu mengkhawatirkan masa depan. Penawarnya apa? Yang lalu ridho, yang hari ini syukur dan sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, berserah diri sama Allah. Dan 4 rumus ini, ridho, syukur, sabar, berserah, mudah dilakukan kalau apa? Baik sangka. Kuncinya baik sangka. Kita kan lebih mudah ridho, menerima kalau kita meyakini ini pasti yang terbaik, betul nggak? Bagaimana kita mudah meridho kalau kita berburuk sangka sama Allah? Oh, ini bukan yang terbaik, mudah nggak nerima? Kita waktu sakit, ibu kita ngasih obat. Obat rasanya apa? Biasanya mudah nggak minum obat? Wow, ngelawan dulu kan, sampai dipaksa sama ibunya, dipencet hidungnya, diminumin. Kemudian ternyata sakitnya membaik nih, Mas. Ya, ada masanya kita yang malah minta obatnya, betul nggak? Ma, obat yang kemarin mana? Diminumin. Kenapa kita bisa meminta kepahitan itu dengan sukarela? Karena kita sudah berbaik sangka bahwa orang tua kita nggak mungkin celakain kita. Orang tua kita cuma pengen kita sembuh, betul nggak? Betul. Itu baik sangka kepada orang tua. Bagaimana kalau baik sangkanya kepada Allah? Yang rasa cintanya, sayangnya melebihi dari siapapun yang ada di dunia, betul nggak? Maka kita akan lebih mudah menerima kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam hidup ini. Karena kepahitan yang tadi itu hanya obat yang bikin kita lebih dekat sama Allah. Karena penyakit kita hari ini adalah hati yang keras, ya, yang sulit mengenal sama Allah, yang sulit dekat sama Allah. Itulah penyakit kita sebenarnya. Dan Allah berikan obat dengan cara apa? Dikasih masalah. Ya, kalau kata Mas Randy itu, cara Allah merobek hati kita biasanya dengan diberikan masalah. Tujuannya apa dirobek? Biar cahaya Allah bisa masuk. Karena kalau tertutup susah. Itu yang pertama. Ridho, baik sangka mudah ridho. Dengan baik sangka kita mudah bersyukur, betul nggak? Ya udah tahu ini yang terbaik, maka mudah berterima kasih. Apa yang bikin kita sulit bersyukur? Nggak baik sangka. Merasa ini bukan yang terbaik, maka baik sangka. Sabar juga sama. Kenapa kita bisa melakukan prosesnya? Karena kita meyakini endingnya pasti baik, betul nggak? Contoh gini, puasa Ramadan atau puasa biasa deh. Kenapa teman-teman bisa menjalankan puasa dengan tenang, bahagia? Padahal puasa nyaman nggak? Nyaman. Nggak nyaman, betul nggak? Menahan semua kenyamanan, nggak makan, nggak minum, nggak bisa ngomongin orang gitu ya. Tapi kenapa teman-teman kok bisa tenang menjalani puasa? Mendapatkan balasan yang bagus. Betul Pak Haikal. Karena teman-teman meyakini adanya waktu berbuka puasa, berbaik sangka bahwa maghrib akan tiba, maka jalanin puasanya tenang nggak? Karena pasti selesai masalahnya, betul nggak? Penderitaannya pasti selesai. Nah, yakini ini teman-teman bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Ada masanya, semua akan selesai. Kalau kita meyakini semuanya pasti akan baik-baik saja, kita akan lebih mudah sabar, gitu ya, menjalani proses. Yang ketiga,
ya dengan baik sangka terhadap masa depan, pasti yang terbaik otomatis lebih mudah berserah kepada Allah. Jadi ini oleh-oleh ya, yang bisa diberikan pagi ini teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan ya, dan bekal buat kita semua agar menjadi orang-orang yang bisa bahagia apapun kondisinya. Ya ingat, masalah itu segala sesuatu yang bikin kita jauh dari miracle adalah segala sesuatu yang bikin kita dekat sama Allah. Makanya benar tuh, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Karena itu miracle sesungguhnya. Ya dalam kondisi apapun semuanya baik, semuanya baik. Barakallah teman-teman. Itu aja mungkin di pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah jika ada kesempatan lagi nanti kita bisa sharing-sharing ya. Dan yang paling penting harapan saya pulang dari Mekah di Indonesia, ayo kita aplikasikan apa yang didapat hari ini gitu ya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja ya teman-teman, makasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.